Oke sih ya. Allah pagi-pagi. Permisi Bapak Ibu sekalian, sambil membagikan snack dan air minum, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan biodata Ustadz kita pada pagi hari ini. Nama beliau Al-Hafiz Ahmad Danizar BSc MPD. Beliau ini adalah alumni dari Yaman dan ada beberapa pondok yang ada di Indonesia sebelum berangkat ke Yaman. Dan beliau ini adalah pegawai kantor urusan agama Kecamatan Batu Raja Timur. Alhamdulillah, beliau ini juga adalah salah satu hafiz Al-Quran Kabupaten Ogan Kemering Ulu. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai biodata beliau. Marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Marilah kita sama-sama mengawali kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustadz kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati Ketua Masjid Al-Qahar atau yang mewakili, kemudian juga yang sama-sama kami hormati telah hadir bersama kita juga Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Oku, Bapak Haji Abdul Muiz, mata'anallah bituli umrihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi beliau dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang hadir di Masjid Hadir ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga kita pada pagi hari ini, ba'da subuh ini, dalam keadaan sehat walafiat semuanya, bisa berkumpul, bertatap muka, berta'aruf, bermujalasah di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan dan kita hanturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita yang sering bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat beliau baik sekarang maupun di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kajian pada pagi hari ini, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu diri Al-Fakir. Ulang dikit apa Bapak ya? Nama Al-Fakir adalah Ahmad Danizar. Al-Fakir bekerja sebagai pegawai di kantor urusan agama Kecamatan Batu Raja Timur, tepatnya sebagai penyuluh agama Islam. Dan di samping saya, Pak Haji Abdul Muiz ini termasuk atasan tidak langsung saya di Kemenak dahulu tadi. Tapi sekarang udah pindah ke kementerian yang baru, yaitu Kementerian Haji. Kemudian saya alumni daripada Universitas Jami'atul Ahqaf yang ada di Republik Yaman, di negara Yaman, di Universitas Al-Ahqaf. Saya belajar selama 5 tahun di sana dan pulang ke Indonesia pada tahun 2019 akhir. Kemudian saya tinggal di Dusun 4, Kelurahan Desa Tanjung Baru atau Desa Persiapan Kemilau Baru, sebelum Pondok Pesantren Al-Fahriyah. Masuk di Jalan Keluarga sebelum Pesantren Al-Fahriyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu kajian tentang fikih ibadah yang langsung saya ambil dari kitab Safinatun Najah, yang mana kitab Safinatun Najah ini adalah kitab dasar permulaan bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu agama. Di kitab ini pembahasannya nggak panjang, nggak banyak, tapi hanya bagian ibadah yang umum yang perlu dan wajib diketahui orang-orang awam, orang-orang yang nggak terlalu mendalami ilmu agama. Ini hal-hal yang wajib kita ketahui. Di dalam kitab ini, Safinatun Najah ini dibahas tentang bagaimana cara bersuci, baik itu berwudu, menghilangkan najis, bertayamum, sholat, dan menyentuh sedikit tentang zakat. Itu hanya sekilas saja. Setelah itu nggak ada lagi pembahasan tentang puasa, haji, muamalat, jinayat, dan lain sebagainya. Itu nggak ada di kitab ini. Jadi ini emang kitab yang ringkas, yang mudah bagi pemula, bagi orang awam untuk mempelajari fikih. Sebelum kita memulai kajian ini, ada baiknya daripada adab kita kepada pengarang, kita menghadiahkan Fatihah agar mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab. Kitab Safinatun Najah ini dikalang oleh Al-Habib Salim bin Sumer Al-Hadrami. Jadi pengarangnya itu berasal dari provinsi Hadramut di negara Yaman. Nama beliau adalah Al-Habib Salim bin Abdullah
bin Sumer Al-Hadrami. Beliau ini dilahirkan di desa yang bernama Zi Asbuh, salah satu desa yang ada di lembah Hadramut. Beliau dari masa kecilnya sudah menghafalkan Al-Quran. Karena orang-orang terdahulu, apalagi orang-orang Arab, itu mereka dari kecil udah biasa menghafal Al-Quran. Umur 6 tahun, 7 tahun, hingga 10 tahun itu mereka banyak yang sudah hafal Al-Quran. Ya Allah, kenapa mereka lebih mudah menghafal Al-Quran? Karena bahasa mereka dan keseharian mereka memang banyak membaca Al-Quran. Kemudian beliau belajar langsung kepada ayahandanya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Sumer. Jadi kalau orang-orang dahulu, Pak, Bu, itu bapaknya langsung yang mengajarkan kepada anaknya. Nah, kalau sekarang udah jarang orang tua bapak itu yang mengajarkan langsung kepada anaknya. Padahal ini sudah tugas kita, kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan langsung kepada anaknya. Minimal kalau kita sibuk, kita luangkan waktu kita sedikit. Contoh seperti anak itu diajarkan pertama kali, kalau bisa kita yang mengajarkan. Untuk bisa Al-Fatihah itu kalau baca kita yang ngajarkan. Jangan sampai itu dapat dari wong lain. Karena insya Allah kalau mengajarkan Al-Fatihah itu mudah. Nah, kenapa? Karena dari Al-Fatihah ini bakal sering dibaca. Al-Fatihah ini bakal sering kita baca. Ketika anak itu sudah kita ajari, mereka waktu sholat baca Fatihah, di luar sholat baca Fatihah, itu amalnya, pahalanya itu ngalir terus untuk kita. Jadi minimal kita itu walaupun sibuk, untuk urusan membaca Al-Fatihah kita ajarkan langsung. Jangan sampai Al-Fatihah ini dapat dari gurunya yang lain, rugi gitu. Kemudian Al-Habib Salim ini juga walaupun dia seorang kiai, beliau juga seorang politikus, ahli juga dalam pemerintahan. Jadi wong dahulu itu bukan hanya memperdalam ilmu agama, ilmu umum pun juga mereka pelajari. Mereka juga bergelut di dalam ilmu umum. Itu sekilas daripada pengarang kitab Safinatun Najah. Untuk mengambil keberkahan daripada kitab Safinatun Najah, mari kita bersama-sama menghadiahkan Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sallam wa lil hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila kitab ila Syekh Salim bin Ismail Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, anallahu yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaskinu al-jannah bi rahmati wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif hadzal kitab Safinatun Najah lil Imam Salim bin Ismail Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, nafa'ana bihi wa bi ilmikum fid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun. Arkanul iman sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
seyogyanya seorang muslim itu selalu memulai setiap perkaranya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga pengarang kitab ini. Beliau memulai karangan kitabnya itu dengan lafaz basmalah. Beliau mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis, "Kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Setiap perkara yang bernilai, yang syariat menganggapnya suatu yang penting, yang dia itu tidak dimulai di awalnya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Aqta itu artinya terputus. Tapi maksudnya apa? Naqisul barokah, yaitu kurangnya berkah. Makanya beliau memulai kitab beliau dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan juga untuk basmalah ini, Pak Bu, itu memiliki hukum 5. Apa saja? Al-Fatihah itu bisa, bismillah itu bisa wajib hukumnya. Bisa juga sunnah, bisa juga mubah, bisa juga makruh, dan bisa juga haram, tergantung keadaan. Contoh basmalah itu wajib pas kapan? Pas ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka kita wajib membaca bismillah. Kemudian bismillah juga bisa sunnah ketika kita melakukan perkara-perkara sunnah. Contoh, kita bersiwak. Ketika bersiwak, kita diajarkan bismillahirrahmanirrahim, bersiwak. Ataupun amalan-amalan sunnah lainnya. Bismillah juga bisa hukumnya mubah. Ini hukum dasarnya. Bismillah itu pada dasarnya hukumnya mubah. Contoh, ketika makan kita bismillah. Ketika memakai baju bismillah, dan lain sebagainya. Tapi walaupun perkara-perkara mubah ini bisa bernilai pahala ketika kita niatkan amalan-amalan mubah ini dengan niat yang baik, maka di situ akan bernilai pahala. Contoh, ketika makan atau ketika belajar, kita membaca bismillahirrahmanirrahim, aku niat datang ke masjid untuk belajar. Aku niat datang ke masjid untuk mempererat silaturahim. Kita datang ke masjid agar badan ini sehat, gerak pagi-pagi. Itu semuanya semakin banyak niat kita, maka semakin banyak pula pahala yang ada di situ. Walaupun itu perkara mubah, lebih-lebih lagi kalau pahala perkara sunnah ataupun wajib, tentu beda pahalanya. Kemudian basmalah juga bisa hukumnya makruh. Kapan? Ketika melakukan hal-hal yang makruh. Contoh, ketika kita makan sesuatu yang mempunyai bau-bau yang tidak enak. Contoh, makan jengkol, pete, ataukah kabau. Tapi pas kapan? Ketika kita akan berkumpul dengan wong-wong banyak. Ketika nak Jumatan, kita makan pete dulu, baru datang ke masjid. Hawanya itu kan baunya kemana-mana. Itu makanya makruh. Begitu juga basmalah ini bisa haram ketika kita melakukan hal-hal yang haram. Ada orang kadang-kadang ketika dia pengen berbuat jahat, dia mengucap basmalah. Hukumnya haram mengucap basmalah ketika melakukan perbuatan haram. Contoh, auzubillah, kalau dia pengen maling. Ada kan maling itu, masih ingat kadang maling itu. Jadi ketika mau ngambil barang, bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi maling kotak amal. Tapi insya Allah di masjid ini tidak ada istilah yang ngambil maling kotak amal, ya. Nah, jadi bismillah pun bisa haram karena perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi mu'alif di sini memulai pengarang kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga alhamdulillah juga dalam hadis
dianjurkan untuk mengucap alhamdulillah. Kullu amrin zibalin la yuqta'u bihamdalah fahuwa aqta. Kurang berkah. Kurang berkah itu cak mana sih, Pak? Kurang berkah itu ada sesuatu yang masih mengganjal. Kalau makna sebenarnya berkah itu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Contoh harta yang berkah. Yang cak mana harta berkah? Yaitu ketika kita mendapatkan harta itu bisa yang membuat kita jadi lebih baik. Harta itu yang membuat kita jadi lebih baik. Kalau kita dengan bertambah harta itu malah jadi buruk, berarti harta kita itu yang didapatkan kurang berkah. Contoh, kalau dapat harta kita tambah rajin giat bersedekah, tambah rajin galak bantu wong yang susah, bersedekah dengan fakir miskin dan sebagainya. Nah, kalau dalam belajar apa? Ilmu yang didapat tadi kita amalkan. Kadang orang dapat ilmu pendem tidak amalkan. Kalau dia berkah ilmu tersebut, maka dia bakal amalkan terus menerus. Itu contoh berkah di dalam ilmu. Tadi contoh juga berkah di dalam harta dan banyak lain sebagainya. Intinya berkah itu yang membuat kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau seandainya tidak jadi lebih baik malah lebih buruk, maka berarti kurang berkah. Wabihi nasta'in, dan dengan Allah nasta'in, kita meminta ala umurid dunya wad din. Nah, pengarang juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam perkara dunia maupun perkara agama. Ad-din di sini apa maksudnya? Ma syara'ahu Allah ala lisani nabihi minal ahkam. Apa saja yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atas lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ahkam, daripada hukum-hukum. Apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat itu wajib, sedekah itu sunnah dan lain sebagainya, maka itu adalah agama. Itulah syariat. Agama sama seperti syariat. Jadi sini maknanya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan, baik perkara dunia maupun perkara agama, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan salam atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah di sini maknanya adalah rahmat dari Allah. Maksudnya salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Kemudian kalau salawat dari malaikat, kan di sini ada hadisnya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Apakah salawatnya bentuknya sama seperti kita? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam? Enggak. Tapi makna salawat dari Allah dan para malaikat, kalau dari Allah itu maknanya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kalau salawatnya malaikat itu adalah istighfar. Jadi memintakan ampunan terus kepada Nabi. Walaupun Nabi orangnya maksum, enggak ada dosa, tapi malaikat tetap beristighfar. Sebagaimana dengan Nabi orang maksum, enggak ada dosa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap beristighfar. Apa faedahnya Nabi beristighfar? Untuk mengajarkan umatnya. Jadi ketika Nabi istighfar, itu Nabi mengajarkan umatnya untuk beristighfar. Biar kalau ditanya, Nabi Muhammad beda istighfar, masa kami istighfar disuruh? Nah, jadi mengelak daripada perkataan-perkataan seperti itu. Kemudian khatamin nabiyyin, bisa dibaca khatam, bisa juga dibaca khatim. Kalau khatam itu maknanya stempel atau juga cincin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya cincin. Nah, satu. Cincin itu sekaligus sebagai stempel. Cincin itu juga sekaligus
stempel. Bisa juga di sini maknanya khotim, penutup. Penutup siapa? Para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup sekaligus punya cincin. Cincin ini digunakan untuk stempel. Setelah menulis surat, Nabi misalkan ngirim surat kepada raja-raja dulu, itu setelah akhir distempel oleh Rasul SAW menggunakan cincinnya Nabi. Nah, kalau namanya stempel itu udah ada lanjutannya lagi, tutup, terakhir istilahnya, tidak ada tambahan kata-kata lagi, berarti sudah selesai. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, penutup para nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beserta keluarganya. Siapa itu keluarganya Nabi Muhammad? Di sini dijelaskan humul mu'minun. Mereka orang-orang mukmin min Bani Hashim wal Muttalib. Yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi ada riwayat lain, siapa sih keluarga Nabi? Ya kita. Umat Islam seluruhnya. Kita dianggap sebagai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi ajma'in, dan sahabatnya seluruhnya. Nah, makna sahabat di sini siapa? Apakah semua orang yang bertemu dengan Nabi adalah sahabat? Ternyata di sini sahabat maknanya detail. Siapa itu sahabat? Mereka yang bertemu dengan Nabi, man laqiya bin Nabi, kemudian amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itulah sahabat Nabi. Berarti ketika dia tidak memenuhi 3 syarat ini, tidak bertemu Nabi, maka bukan sahabat. Kemudian dia juga beriman dengan Nabi. Kalau tidak beriman, bukan sahabat, dan meninggal dalam keadaan Islam. Contoh, siapa yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman? Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya. Yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Kalau dia tidak beriman, berarti bukan sahabat. Jadi sahabat itu syaratnya 3: bertemu, beriman, dan meninggal dalam keadaan Islam. Wasahbi ajmain, dan semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kita berbuat taat maupun maksiat, meninggalkan maksiat maksudnya, itu tidak ada daya upaya bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan kita. Kita beribadah jangan merasa itu karena kita. Tidak. Itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita untuk bisa datang ke masjid ini, sholat, belajar. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita juga bisa meninggalkan maksiat, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Semuanya karena Allah. Ya kalau seandainya segala sesuatu ini bisa bergerak tanpa tandanya Allah, berarti Allah tidak kuasa. Kalau Allah tidak kuasa, berarti bukan Tuhan. Namanya Tuhan itu harus bisa segalanya. Kemudian pengarang memulai kitab ini dengan pembahasan rukun Islam dan rukun iman. Ini sebenarnya bukan hal yang begitu penting dalam ibadah ya, untuk melaksanakan ibadah bukan hal yang penting. Tapi di sini beliau pengen ngasih tahu, ini loh hal yang pertama kali perlu kita pelajari, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, perlu kita hafal, yaitu rukun iman, rukun Islam, terutama khususnya untuk anak-anak kita. Jangan sampai rukun iman tidak tahu, rukun Islam tidak tahu. Ini hal yang mendasar, yang setiap muslim wajib tahu dan wajib hafal ini. Rukun iman maupun rukun Islam. Di sini disebutkan arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Maksudnya rukun di sini apa? Rukun itu pondasi dalam agama, pengokoh dalam agama. Kalau seandainya salah satu pondasi ini roboh atau tidak kati, maka akan jatuh, complang. Contoh misalkan kursi. Nah, kursi yang bapak itu pakai,
Ketika itu kan ada empat kaki. Kalau seandainya salah satu dari 4 kaki itu patah, bisa tidak itu berdiri dengan sempurna? Salah satunya patah, bisa tidak berdiri dengan sempurna? Tidak, pasti goyang. Itu juga Islam. Jadi masuk rukun sini pondasi utama. Bukan berarti yang lain tidak penting, yang lain penting, tapi ini 5 perkara ini yang lebih penting untuk kita dahulukan. Apa itu? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad, dan Muhammad adalah utusan Allah. Asy-syahadah, maksud daripada syahadah yaitu at-tayakkun wal i'tiqad. Kita yakin dan percaya. Yakin ini, cak mana bisa yakin? Ya belajar dengan ilmu. Untuk mencapai yang namanya yakin, kita harus belajar dulu, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tapi untuk syarat kita itu bisa masuk Islam, itu ada 6 syarat. Seseorang kalau pengen masuk Islam harus memenuhi 6 syarat ini. Apa Pertama, al-uqul, yaitu orangnya harus berakal. Kalau dia wong gila yang tidak berakal, dia tidak bisa masuk Islam. Tidak mungkin pula kita nyuruh kau ayo masuk Islam, orang yang gila, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, al-bulu, yaitu dewasa. Dia sudah mencapai umur dewasa. Cak mana kalau seandainya dia masih kecil, tapi lahir dari rahim seorang muslim, nah itu otomatis tidak perlu syaratnya itu dia harus balik. Ketika seseorang itu dilahirkan orang muslim, berarti dia otomatis menjadi muslim. Ini gambarannya kalau dia itu bukan muslim awalnya. Nah, jadi syarat awalnya ketika dia bukan muslim, untuk bisa menjadi muslim adalah balik, dewasa dahulu. Kalau dia masih kecil, nah masuk Islam belum bisa, belum dianggap sah Islamnya, karena syaratnya pertama tadi adalah yang kedua tadi adalah balik dewasa. Yang ketiga, ikhtiar, tidak ada paksaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Berarti untuk seseorang itu bisa muslim itu harus dengan keinginan sendiri, tidak boleh dengan paksaan. Kalau dengan paksaan berarti tidak sah dia keislamannya. Kemudian yang keempat, an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia mengucapkan 2 kalimat itu. Dan cukup 1 aku nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak perlu diucapkan. Kalau dia cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, belum dikategorikan muslim, karena syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ini harus diucapkan. Kalau seandainya dia tidak mengucapkan selama masa hidupnya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah dikategorikan Islam? Seorang muslim? Tidak. Dia harus melapaskan 2 kalimat syahadat. Contoh yang dia itu pernah di zaman Nabi, itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Thalib. Beliau dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau bantu Nabi Muhammad dalam dakwanya Nabi. Tapi apakah beliau kategori muslim? Walaupun nanti ada riwayat lain mengatakan bahwasanya paman Nabi Abi Thalib itu beliau adalah muslim karena mukjizat Nabi ketika sudah, ini riwayat yang lama tadi. Jadi ketika Abu Thalib sudah meninggal, itu dihidupkan oleh Nabi lagi, disuruh untuk bersyahadat. Begitu juga orang tuanya Nabi. Tapi ini riwayat lemah. Tapi yang riwayat yang kuat itu bahwasanya Abu Thalib itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum kategori muslim. Kemudian yang ke-5, al-mualah. Mualah itu bersegera. Nah, dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat juga bersegera, tidak boleh terputus. Maksudnya terputus ini
contoh misalkan dia ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba ditelepon dari wong tuanya atau kerabatnya, akhirnya angkat telepon dulu, ya ada apa ini, kan terputus, baru mengucap asyhadu anna muhammad rasulullah. Nah ini tidak boleh karena syaratnya harus bersegera lanjut, sama seperti ijab kabul. Nah, ijab kabul juga kan bersegera langsung, tidak terputus. Misalkan tunai, langsung jawab saya terima nikah dan kawinnya. Nah, tidak terputus di situ, bukan harus langsung cep dijawab. Boleh kita yang terputusnya yang boleh itu seperti ngambil napas, misalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu masih boleh. Tapi kalau sudah melakukan hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan syahadat tadi, maka terputus, wajib diulang lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian juga yang perlu kita garis bawahi, ketika seseorang itu pengen muslim harus segera. Kadang kita temukan yang bimbing untuk menjadi muslim ini, mereka bimbingnya pertama bismillahirrahmanirrahim, habis itu suruh istighfar dulu. Sebenarnya tidak ada faedahnya istighfar dari mereka. Kenapa tidak ada faedahnya istighfar dari mereka? Ya karena mereka itu belum muslim. Muslim. Buat apa mereka beristighfar? Mereka itu istilahnya tidak ada dosa. Ketika mereka muslim tidak ada dosa. Buat apa mereka istighfar? Jadi harus bisa disegerakan. Langsung tuntun kepada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu iqamus shalah, mendirikan salat. Masuk iqam di sini maknanya adalah al-mulazamah wal istimrar. Istimrar itu selalu, terus menerus, continue, istiqomah. Jadi yang kedua itu rukun Islamnya adalah mendirikan salat, melaksanakan salat. Salat apa? Salat wajib, salat lima waktu. Wa ita'uz zakah, membayar zakat, mengeluarkan harta yang khusus dengan cara tertentu, dengan niat tertentu. Itu makna zakat. Tidak semua harta kita harus dizakati, tapi pada harta-harta tertentu. Tidak semuanya. Contoh, kalau kita punya ternak, kambing, sapi, itu kan nanti disebutkan semua apa saja harta yang dizakati. Nanti kita ada pembahasannya tentang zakat. Kemudian puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Insya Allah di sini jelas untuk rukun Islam. Kemudian beliau melanjutkan tentang arkanul iman. Ini juga termasuk penting, rukun-rukun iman. Nah, itu disebutkan ada sita, ada 6. Pertama, antuk minabillah, agar percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita percaya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujudun. Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Ada yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung? Tidak ada, kecuali para nabi itu, Nabi Muhammad yang bisa ketemu sama Allah. Kita belum ada yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tahu Allah itu ada atau tidak, ya kalau kita berpikir dengan akal kita ini terbatas, Bapak Ibu. Akal kita terbatas untuk berpikir Allah itu ada atau tidak. Kenapa? Karena akal ini bisa mengatakan itu ada ketika sudah dilihat. Akal kita ini bisa mengatakan itu ada kalau sudah bisa dilihat. Nah, Allah tidak baca kita lihat dengan mata kepala kita. Jadi ketika kita membayangkan Allah itu ada atau tidak ada gambaran gitu. Kalau kita gambarkan pakai otak, maka muncullah Allah itu punya tangan. Misalkan Allah itu kan dalam firman ada menyebutkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Kalau kita berpikir tangan, akal kita memaknai tangan pasti sama seperti kita, tangan kita. Berarti Allah ada tangan. Tapi apakah seperti itu? Maka dalam hadis itu ma fatar bi balik fallahu laisa bizalik. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita
hati kita, maka Allah tidak seperti itu. Tidak mungkin sama karena keterbatasan akal kita. Tapi kita bisa dengan melihat ciptaan. Kenapa dengan melihat ciptaan? Alam ini ada, alam ini kan baru. Kok bisa ada? Tanyaan. Alam ini baru. Kok bisa ada? Mak mana paca ada? Contoh misalkan HP. Ini ada awal mulanya pasti. Tidak mungkin langsung ada. Zaman misalkan di bawah 1950, misalkan di bawahnya itu, apakah sudah ada HP? Belum ada. Ada pas kapan? Baru 1950 pucuk, baru ada HP. Jadi setiap awal yang baru, setiap yang baru itu pasti ada permulaan. Nah, kalau setiap yang awal itu ada permulaan, berarti ada yang memunculkan. Contoh anak itu tidak mungkin tiba-tiba langsung ada. Pasti ada prosesnya, ada yang menciptakan. Nah, ketika sudah yang menciptakan pun pasti ada. Tapi untuk yang Allah itu tidak ada yang istilahnya menciptakan. Karena ketika Allah misalkan Allah diciptakan, maka akan adanya pengulangan. Berarti ada yang di pojok Allah. Nah, ini ketika Allah tidak ada yang namanya, makanya Allah itu suci dari permulaan. Setiap selain dari Allah pasti ada permulaan, semuanya ada permulaan. Contoh, ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Dari ayam, muter-muter. Nah, kalau ada terus pusing gitu. Tapi kita yakin, dari situ kan kita tahu bahwa setiap segala sesuatu pasti ada permulaan, dan permulaan itu pasti ada yang menciptakan. Nah, di situ berarti harusnya di dunia ini ada yang menciptakan, dan dia tidak diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti kayak ngulang-ngulang tadi, istilah telur tadi, ayam tadi, muter-muter. Berarti Allah itu ada, tapi tidak ada permulaan. Jadi kita tanamkan dari diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kemudian wa malaikatihi, dan para malaikatnya, dan kita juga wajib percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah para malaikat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tercipta dari cahaya. Tapi cahayanya ini bukan seperti cahaya matahari dan lain sebagainya. Tidak, cahaya yang berbeda dari apa yang pernah kita lihat. Tidak sama. Ya kalau cahaya matahari bisa kita jenguk. Bisa tak Pak? Kita jenguk cahaya matahari. Ini waktu siang berarti terang kan kejingokan. Nah, malaikat apakah seperti itu? Kalau dia cahaya matahari berarti bisa dilihat malaikat. Nah, makanya cahaya di sini berbeda dengan cahaya yang pernah kita lihat. Itu malaikat. Dan kita percaya bahwasanya malaikat itu adalah ibadullahi mukramun. Bahwasanya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat atas apa yang telah Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka juga melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi malaikat itu tidak kata hawa nafsu. Akal ada mereka, ada, tapi mereka tidak ada hawa nafsu. Mereka nurut apa yang perintahkan Allah, itu mereka selalu laksanakan. Misalkan Allah suruh sujud terus. Suruh Allah suruh tasbih terus selamanya. Tidak bakal berubah kecuali Allah perintahkan. Nah, itu malah malaikat. Wa kutubihi, dan kita juga wajib percaya kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita terus lagi, ini untuk rukun iman itu kita wajib percaya seluruhnya. Kalau seandainya kita tidak percaya dengan rukun iman ini, salah satu asanya malaikat itu tidak katik sih, atau Allah ini untuk kebaikan ataupun keburukan bukan Allah yang ciptakan, misalkan kufur kita di situ, dianggap murtad, kita disuruh taubat di situ. Nah, makanya kita wajib percaya segala yang tentang rukun iman ini, wajib percaya galau. Kemudian wa kutubi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitab Allahnya itu banyak, tapi yang wajib, sama seperti tadi malaikat itu banyak,
jumlahnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang wajib kita ketahui nama-namanya ada 10. Walaupun agak banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Selain itu tidak wajib. Begitu juga kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu banyak. Tapi yang wajib kita percaya ada 4. Apa? Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Kita percaya itu benar-benar ada. Tapi kita untuk Taurat, Zabur, dan Injil, apakah wajib mengimani? Yang sekarang ya. Kalau yang dulu kita wajib, pasti benar. Tapi untuk yang sekarang, wajib kita mengimani isinya. Untuk selain Al-Quran, apakah kita wajib mengimani isinya yang sekarang, yang Taurat, Zabur, Injil? Itu tidak wajib mengimani isinya. Tapi kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan 3 kitab tadi, Zabur, Taurat, Injil. Dan itu pernah ada benarnya. Dulu benar. Kalau sekarang sudah banyak terjadi perubahan. Makanya untuk selain Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, itu tidak ada orang yang hafal. Zabur, Taurat, Injil itu tidak ada yang hafal isinya. Kalau Al-Quran banyak. Kemudian Al-Quran itu bahasanya tidak ada berubah-ubah, tidak disesuaikan. Al-Quran di Arab, Al-Quran di Eropa, di Indonesia sama, tetap menggunakan bahasa Arab. Tapi yang selain Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, jingolah, bahasanya berubah. Injil pakai bahasa, misalkan di Indonesia, Injilnya pakai bahasa Indonesia. Di Eropa pakai bahasa Eropa. Di Arab berarti pakai bahasa Arab Injilnya. Nah, di situ kenapa beda dengan Al-Quran itu? Karena bahasa Arab itu lebih bagus daripada bahasa-bahasa lain. Kalau kita terjemahkan lagi, misalkan untuk Taurat, Injil, kita terjemahkan bahasa lain, pasti ada kurangnya. Nah, untuk Zabur, Taurat, Injil, kita cukup imani bahwasanya emang ada kitab tersebut. Untuk yang sekarang, kita tidak bisa meyakini secara pasti apakah itu benar atau tidak. Kemudian warusulihi, dan kita juga wajib beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala ini ada banyak. Di sini disebutkan ada dalam riwayat 313. Ini para nabi dan rasul. Ada riwayat lain mengatakan 315. Ini nabi dan rasul. Kemudian untuk nabi itu 124.000 nabi Jadi beda antara nabi dan rasul itu beda. Kalau rasul itu pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Nabi ini jumlahnya lebih banyak. Tapi sebenarnya yang penting nabi itu walaupun kita tidak tahu jumlahnya, yang penting yang tahu jumlah pasti berapa nabi itu siapa? Hanya Allah. Ini riwayat ini cuma istilahnya mengira-ngira jumlah para nabi itu. Tapi mengira-ngira itu dengan ilmu, tidak sembarangan. Jadi dalam riwayat itu 124.000 jumlah para nabi. Bayangkanlah banyak. Ya karena manusia juga banyak. Dan nabi-nabi itu diutus dikit-dikit. Ibarat kata per desa. Desa ini ada nabinya. Di desa sebelah ada nabinya. Tapi dulu. Kalau sekarang nggak katek lagi nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi berarti bukan nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi bukan nabi. Nah, jadi terus apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi ibarat kata beda tingkatan cakupan cakupan wilayahnya. Kalau nabi itu tingkatnya misalkan tingkat RT. Kalau rasul itu tingkatnya camat ibarat kata. Nah, kalau gambaran ininya nabi itu dia dapat wahyu dari Allah untuk dirinya, keluarganya baik. Tidak disebarluaskan dengan wong lain. Kalau rasul tidak, untuk dirinya, keluarganya dan umat yang diutus kepadanya. Itu rasul. Nah, jadi tapi di antara banyaknya nabi dan rasul, yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui itu ada 25. Itu ada 25 nabi. Kalau kita tidak percaya dengan 25 nabi ini, tidak iman,
maka kita dihukumi kufur. Nah, seluruh Nabi 25 ini kita wajib tahu dari Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, dan kita juga wajib iman dan percaya dengan hari akhir, bahwasanya hari akhir itu pasti bakal ada. Tidak seperti ada gambaran uang itu yang meyakini hari akhir tidak kate. Karena kita ini istilahnya kalau mati akan bereinkarnasi lagi. Jadi hidup lagi, jadi bayi lagi. Tidak. Tapi kita di sini harus yakin dan percaya bahwasanya hari akhir itu bakal datang. Hari yang tidak kate lagi, hari selanjutnya yang tidak ada malam lagi. Ngapa akhir tidak ada malam lagi dong, siang terus kalau akhir nanti. Imannya cuman dengan hari akhir, kita percaya bahwasannya di hari akhir itu ada namanya, ini belum masuk hari akhir, apa namanya, ada nikmat kubur, siksa kubur, kemudian ada padang mahsyar, ada hari pertimbangan amal, ada raudhahnya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada surga, ada neraka. Ini kita harus percaya dan yakin. Kemudian yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kita juga wajib iman bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak atas segala kebaikan dan keburukan itu bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dari makhluk. Nah, kemudian sekarang apa bedanya qada sama qadar? Ini kan kita kadang masih galak bingung perbedaan antara qada sama qadar. Kalau qada itu ilmu Allah Ta'ala fil qadim, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala fil qadim, fil azal, di zaman sebelum diciptakannya alam semesta. Ilmunya Allah sudah tahu bakal apa yang terjadi. Itu qada. Kalau qadar, proses kita menuju qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala netapkan dulu Allah sudah tahu nih bahwasanya misalkan kita umurnya misalkan si A bakal hidup sampai tahun 2025 Desember misalkan. Allah sudah tahu. Tapi kita makhluk tidak tahu. Tapi proses menuju kita mati tanggal 2 Desember nanti dan kejadian kita mati di 2025 Desember tadi itu sudah pada takdirnya Allah. Tapi pengetahuan Allah di 2005 mati wafat itu Allah sudah tahu. Jadi kodok sama qadar itu beda. Kodok itu sekedar ilmu pengetahuannya Allah. Kenapa perlu kita yakin dengan kodok tadi? Ya biar apa istilahnya, kita tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui segalanya. Tidak ada segala sesuatu itu berjalan kecuali dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tetapkan dari dulu. Tapi kalau seandainya Allah tidak tahu, tidak ada kodoknya Allah tahu kira-kira ke depan misalkan 2030 bakal terjadi kiamat, Allah tidak tahu. Berarti Allah tidak mampu, tidak hebat dong. Karena tidak tahu 2030 bakal terjadi kiamat misalkan. Berarti ketika Allah tidak mampu mengetahui yang akan datang, Allah lemah. Makanya di sini qada itu ilmu Allah. Allah itu sudah tahu dari jauh sebelum mencipta alam ini kejadian yang akan datang. Dan proses kita menuju kejadian tadi, misalkan Allah qadakan kita jadi wong kaya. Proses kita ketika jadi wong kaya dan kebetulan kita jadi wong kaya langsung, itu kita menjalani qada Allah sampai menjadi takdir. Takdir itu ketika sudah terjadi, maka itulah namanya takdir. Kalau belum terjadi, belum takdir, masih proses. Nah, proses menuju takdir. Takdir itu yang sudah terjadian tadi, itu namanya takdir. Itu bedanya qada sama qadar. Nasallallahu yang fa'ana bi ulumina
ويعمل بما عملنا. والله تعالى أعلم بالصواب. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian subuh hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Al-Fakir mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli alaihi wasallim Kanjeng Nabi abtina deka ayunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngilenga tu para wali abdina deka ajunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngilenga ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli